Pemirsa, polisi membongkar praktek pengoplosan isi tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas 12 kg dan tabung portable 200 gram. Polisi mengamankan 5 tersangka dan menyita ribuan tabung gas sebagai barang bukti. Masih dingin. Jajaran Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk membongkar praktek pengoplosan isi tabung gas LPG 3 kg yang beroperasi sejak tahun 2025. 5 orang tersangka berhasil dibekuk di 2 lokasi berbeda di kawasan Bogor, Jawa Barat dan kawasan Koja, Jakarta Utara. Para pelaku melakukan praktek penyuntikan atau pemindahan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg dan 5,5 kg. Selain itu, pelaku juga mengoplos gas ke tabung portable 200 gram. Dari praktek ilegal ini, pelaku diperkirakan meraup keuntungan mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Berdasarkan keterangan tersangka, dalam 1 bulan mereka rata-rata menghabiskan 180 tabung subsidi 3 kg. Jadi kita bisa tahu berapa banyak tabung portable yang di hasil suntikan atau hasil oplosan ini yang telah dipasarkan ke masyarakat luas. Barang bukti yang berhasil disita polisi antara lain gas LPG subsidi 3 kg sebanyak 1.146 tabung, gas portable sebanyak 925 tabung, gas non-subsidi 12 kg sebanyak 224 tabung, serta sejumlah alat yang digunakan untuk pengoplosan. Sementara para tersangka akan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sopian Firdaus, iNews melaporkan. Polisi menggerebek gudang pengoplos gas LPG 3 kg ke 12 kg di Bangka, Belitung. 2 orang diamankan beserta barang bukti 164 tabung gas. Coba namanya. Nih, ada es batu kah? Contoh. Ditreskrim Suspolda Bangka Belitung menggerebek sebuah gudang tempat pengoplos gas LPG 3 kg ke 12 kg di Kelurahan Sinar Baru, Sungai Liat, Bangka. Polisi temukan ratusan tabung gas LPG 3 kg dan 12 kg beserta peralatan yang digunakan pelaku untuk pengoplos gas subsidi tersebut. 2 orang pemilik usaha ilegal dan pekerja ditangkap dan dibawa ke Mapolda Bangka Belitung. Pemilik usaha ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan pekerja sebagai saksi. Menurut pengakuan tersangka, usaha oplosan gas ini sudah 7 bulan dilakukan. 1 tabung gas 12 kg hasil oplosan dijual ke toko dengan harga Rp180.000 per tabung. Tim khusus Polda Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mengungkap praktik pengoplosan gas LPG 3 kg yang dialihkan ke gas LPG 12 kg dan mengamankan 1 orang yang diduga sebagai pelaku. Ini tersangka dan barang bukti 164 tabung gas 3 kg dan 12 kg sudah diamankan di Polda Bangka Belitung. Atas perbuatannya, tersangka terancam 6 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian dengan kekerasan di Sukabumi, Jawa Barat babak belur diamuk warga hingga nyaris tewas. Pelaku langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaku pencurian dengan kekerasan tak berdaya usai menjadi sasaran amok warga di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemarahan warga dipicu lantaran ulah pelaku yang merupakan residivis telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korbannya. Saat berpura-pura meminjam motor di wilayah Lembur Situ, Kota Sukabumi. Korban yang mengetahui pelaku suka nongkrong di sekitar lokasi kejadian, kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk menangkapnya. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Alhamdulillah
Sekarang pelaku sudah diamankan berkat bantuan dari masyarakat dan memang mengalami luka. Untuk selanjutnya kita amankan di rumah sakit untuk dilakukan. Pelaku belum bisa dimintai keterangan lantaran masih dalam perawatan di rumah sakit. Sementara itu, kasus tersebut masih dalam penyelidikan Unit Reskrim Polsek Lembur Situ. Pemprov DKI Jakarta menggelar gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan serentak di 66 lokasi. Dalam acara yang dihadiri Yusuf Kala tersebut, Gubernur Pramono berkelakar ogah masuk gorong-gorong dan memilih pikiran yang bekerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jaga Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 personel gabungan, 60 unit ekskavator serta 144 dump truck dalam pelaksanaan gerakan Jaga Jakarta Bersih ini. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung sempat berkelakar, dirinya enggan beraksi masuk ke gorong-gorong dan lebih memilih memaksimalkan fungsi otak dan strategi dalam menyelesaikan persoalan Jakarta. Sehingga pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti ini. Tadi saya sambil bertanya sama Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi, pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK ketawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno didampingi Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas terkait juga memimpin langsung gerakan Jaga Jakarta Bersih di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Gerakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sehat sekaligus mencegah banjir dan genangan air di Jakarta. Petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta serta elemen masyarakat melakukan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Aksi ini merupakan respon dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Minggu pagi ratusan petugas gabungan dari Pangdam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta serta elemen masyarakat melakukan kegiatan gerebek sampah di kawasan Danau Sunter, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka membersihkan sampah di pinggir jalan, selokan maupun area taman. Selain itu, petugas juga membersihkan Danau Sunter, Papanggo dari sampah yang didominasi plastik dengan menggunakan perahu. Kegiatan ini sebagai upaya meminimalisir dampak banjir, menjaga keasrian lingkungan dari sampah, dan merespon perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Bahaya sampah ini sangat merugikan untuk kita semua, karena bisa membawa bencana, termasuk juga salah satunya banjir. Jadi sesuai dengan petunjuk dari perintah dari Bapak Presiden bahwa kita terus melaksanakan kegiatan pembersihan ini agar menjadi asri. Hari ini bendungan ya termasuk sungai-sungai di beberapa tempat juga sedang kita bersihkan dan mudah-mudahan ke depan walaupun curah hujan tinggi ya kita bisa minimalisir di mana akan terjadinya bencana banjir atau genangan air yang akan mengganggu aktivitas warga masyarakat. Selain di Jakarta Utara, kegiatan gerebek sampah juga dilakukan serentak di 13 titik, yakni Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.